Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas studi kasus mengenai pengendalian manajemen terkait masalah etika. Dan kelompok kami akan mengangkat kasus etika di Cisco. Kelompok 12 sendiri beranggotakan Saya Bahi Ryan Rauf dengan NIM C1 Channel 19021. saya Nurul Syifa NIM C1 C019069. Saya Arinda Putri Novriandini, NIM C1 C019086. Saya Istiqomatur Rohmah, NIM C1 Channel 19087. Saya Diajeng Sekarwangi, NIM C1 C019091. Perusahaan Cisco merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi jaringan multinasional yang berskala besar yang berkantor pusat di San Jose, California. Cisco memenangkan banyak penghargaan untuk program etikanya yang secara internal biasa kita kenal sebagai Ethics at Cisco. Misalnya yang terjadi setiap tahun 2008, Cisco mendapatkan penghargaan pada tahun 2012 sebagai salah satu perusahaan paling etis di dunia oleh Institute Ethisphere, sebuah wadah pemikiran internasional yang didedikasikan untuk penciptaan, kemajuan, dan berbagai praktik terbaik dalam etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Situs web Ethisphere menjelaskan bahwa penunjukan WME mengakui perusahaan yang benar-benar melampaui membuat pernyataan tentang melakukan bisnis secara etis dan menerjemahkan kata-kata itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Demikian pula program Cisco dinamai pada tahun 2009 dan juga tahun 2010 oleh majalah Corporate Secretary sebagai The Best Overall Governance, Compliance, and Ethics Program atau program tata kelola, kepatuhan, dan etika keseluruhan yang terbaik dalam kategori perusahaan dengan kapasitas yang besar. Bill Ross yang merupakan wakil presiden dari Cisco menjelaskan bahwa program etika Cisco tidak hanya menunjukkan upaya perusahaan untuk menjadi warga korporat yang baik, tapi juga memberikan keunggulan yang kompetitif. Latar belakang perusahaan Cisco yang merupakan suatu perusahaan yang unggul di dunia dalam teknologi jaringan untuk internet. Perusahaan ini merancang, memproduksi, dan juga memasarkan berbagai jaringan berbasis internet serta produk dan juga pelayanan terkait lainnya, terutama kepada pelanggan di industri teknologi komunikasi dan informasi yang berlokasi di seluruh dunia. Produk perusahaan yang beragam termasuk penyimpanan, konferensi web, video digital, switching, dan juga teknologi suara. Perusahaan mendistribusikan dan juga menjual produknya melalui jaringan besar, mitra saluran, dan juga pengecer. Cisco didirikan pada tahun 1984 oleh sepasang suami istri, seorang dua ilmuwan yang berasal dari Stanford yang menemukan router multiprotokol sehingga mereka dapat saling mengirim pesan dari gedung kantor satu ke gedung kantor yang lainnya. Sejak saat itu, fokus perusahaan adalah menghubungkan kehidupan. Saham perusahaan diperdagangkan secara publik pada 16 Februari 1990. Pada tahun fiskal 2011, perusahaan memiliki pendapatan tahunan melebihi 43 miliar US dollar dan mempekerjakan sekitar 65.000 orang di hampir 500 kantor yang berbeda di lebih dari 165 negara. Cisco menghabiskan lebih dari 5 miliar US dollar, sekitar 13% dari pendapatannya. Program Ethics di Cisco dirancang untuk memastikan bahwa semua karyawan Cisco mematuhi standar yang sangat tinggi dari bisnis dan perilaku profesional. Cisco hanya memiliki satu kebijakan etika yang diterapkan secara global. Namun, perusahaan itu menghadapi beberapa tantangan yang cukup unik dan sulit dalam mencapai tujuan kepatuhan dan etikanya. Cisco adalah perusahaan besar dengan tenaga kerja yang relatif muda, dengan banyak norma budaya dan bahasa yang berbeda. Cisco terus berkembang pesat dan sebagian besar pertumbuhan perusahaannya berasal dari akuisisi. Sebagai perusahaan teknologi tinggi yang beroperasi di lingkungan yang dinamis, perusahaan memiliki semangat kebebasan yang terkadang perlu dikendalikan. 3 elemen inti dari program Ethics di Cisco adalah: yang pertama, kode etik bisnis atau COBC. Yang kedua, program kesadaran, pelatihan, dan sertifikasi karyawan yang ekstensif. Dan yang ketiga adalah investigasi internal. Pedoman perilaku bisnis. Landasan program Ethics di Cisco adalah Code of Business Conduct atau COBC. COBC dirancang untuk membantu setiap karyawan Cisco
memahami cara membuat keputusan etis yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan serta hukum dan peraturan yang berlaku. Nilai-nilai inti perusahaan yang mendasari COBC adalah integritas, rasa hormat, komunikasi terbuka, tanggung jawab sosial, keragaman, dan pemberdayaan. Untuk membuat COBC mudah dimengerti dengan penggunaan jargon yang rendah, prinsip-prinsip utama yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dirangkum dalam COBC I Statement. Sebelum tahun 2007, COBC adalah dokumen statis yang ditulis dalam istilah hukum yang dapat menjadi tantangan bagi non-pengacara untuk memahami dan menerapkannya pada situasi kehidupan nyata. Antara tahun 2009 dan 2011, tim etika merombak total dokumen tersebut dengan tujuan menghidupkan COBC. Mereka mempersingkatnya, membuatnya menjadi lebih mudah dibaca, dan menambahkan lebih banyak warna dan grafik. Mereka mengganti jargon hukum dengan teks yang ditulis pada tingkat membaca yang lebih dasar. Mereka juga menyertakan contoh praktis bagaimana jika untuk membuat COBC lebih relevan dengan masalah yang dihadapi karyawan sehari-hari. Kesadaran, pelatihan, dan sertifikasi etika. Sebagian besar pelatihan etika perusahaan dilakukan secara langsung, tetapi sebagian besar pelatihan Cisco dilakukan secara online karena tenaga kerja perusahaan yang sangat virtual. Setiap tahun, karyawan diharuskan mengikuti pelatihan interaktif yang memakan waktu sekitar 20 menit. Mereka menjawab pertanyaan etika menggunakan COBC sebagai referensi dan menerima jawaban secara instan dan umpan balik jika mereka menjawab pertanyaan penilaian dengan salah. Pada tahun 2012, video tersebut menerima umpan balik positif dari karyawan. Dengan 87% karyawan melaporkan bahwa video tersebut meningkatkan pemahaman mereka tentang COBC dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Setiap tahun, semua karyawan Cisco diharuskan untuk menyatakan bahwa mereka telah meninjau, memahami, dan setuju untuk mematuhi COBC. Awalnya, ada beberapa penolakan terhadap persyaratan sertifikasi, bukan karena isi dari COBC tidak pantas, tetapi karena gagasan tentang sesuatu yang wajib adalah perubahan budaya. Ini adalah salah satu mandat global pertama Cisco. Jeremy Wilson sebagai manajer kantor etika menyatakan bahwa 1% terakhir, sekitar 600-700 orang menciptakan sedikit tantangan karena mereka tidak terbiasa dengan prosesnya. Investigasi internal. Ketika investigasi internal dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran COBC atau undang-undang setempat, karyawan akan didisiplinkan. Jika pencurian terlibat, investigasi internal berusaha untuk mendapatkan ganti rugi sukarela dari karyawan, daripada melibatkan penegakan hukum di luar. Tergantung pada pelanggarannya, karyawan dapat diberhentikan atau menerima peringatan lisan dan tertulis. Untuk menghindari tuntutan hukum pemutusan hubungan kerja yang tidak adil di Amerika Serikat, karyawan Cisco hanya diberhentikan jika mereka melanggar kebijakan tertentu yang dipublikasikan. Peringatan tertulis memberikan dokumentasi yang berguna jika pelanggaran kedua dilakukan. Selanjutnya ada kepatuhan Sarbanes-Oxley. Cisco mengandalkan tim kepatuhan SOX yang kuat untuk memastikan perilaku etis di beberapa bidang aktivitas penting, termasuk pelaporan keuangan, anti-monopoli, penyuapan, dan insider trading. Tim ini bertanggung jawab untuk memahami persyaratan SOX AS dan persyaratan SOX di negara lain, serta mereka berusaha mempertahankan kontrol konsisten secara internasional. Tim ini bermitra dengan berat dan memantau efektivitas hampir 1000 kontrol utama. Selain melakukan tugas SOX standar, tim kepatuhan SOX memastikan bahwa kontrol ada di perusahaan yang diakuisisi Cisco, di bidang usaha proyek baru, dan dalam inisiatif ekspansi internasional. Selanjutnya, pengoperasian sistem. Sistem etik Cisco mendorong karyawan yang tidak yakin bagaimana bertindak dalam keadaan apapun untuk meningkatkan pertanyaan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi tanpa takut akan dampaknya. Jika karyawan tidak ingin berbicara dengan seseorang dalam hierarki manajemen untuk mendapatkan saran mengenai masalah etika atau untuk melaporkan masalah potensial, mereka memiliki beberapa pilihan lain seperti berkorespondensi dengan personel di kantor etika atau menggunakan email alias yang mengirim pesan langsung ke komite audit dewan direksi, alat pelaporan insiden online anonim atau hotline telepon multibahasa. Ada 5 kategori panggilan teratas. Yang pertama itu masalah kebijakan, kedua hubungan karyawan, ketiga konflik kepentingan umum, keempat konflik kepentingan hadiah, dan yang kelima konflik kepentingan hubungan pribadi.
Masalah etika yang diangkat cenderung melonjak sekitar waktu pelatihan, sertifikasi tahunan, dan acara khusus. Cisco juga telah mengembangkan alat pengungkapan online untuk mengotomatisasi proses persetujuan pengecualian. COBC membuatnya sangat jelas bahwa pembalasan terhadap whistleblower tidak akan ditoleransi. Budaya di Cisco juga mendukung diskusi terbuka sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa 82% orang yang melaporkan pelanggaran etika atau mengajukan pertanyaan etika memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Cisco mencoba untuk mengotomatisasi beberapa bagian dari proses kontrol. Misalnya, mereka mempertimbangkan untuk menandai beberapa bentuk penggantian untuk tinjauan otomatis. Contohnya, dalam hal penerimaan hadiah, sebagian besar pedoman dalam COBC berasal dari nilai-nilai Cisco, yang tidak mungkin untuk memberikan aturan khusus untuk setiap jenis situasi yang mungkin dihadapi sehingga harus ditafsirkan sendiri. Masalah karyawan yang menerima hadiah dari pemasok merupakan hal yang banyak ditemui di dalam perusahaan. Sebagai contoh, seorang pemasok memberikan arloji kepada 200 orang di departemen yang sama. Banyak karyawan yang memilih untuk tidak melaporkan hadiah yang mereka terima, bahkan ada yang menjualnya di eBay, sedangkan 6 dari 200 karyawan yang melaporkan hadiah berhadapan dengan berbagai pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan, sehingga membuat umpan balik etika mudah diakses, tetapi terkadang dapat menyebabkan kebingungan karena karyawan yang meminta izin untuk menerima hadiah tersebut tidak terarah hanya kepada satu pihak, tetapi ada beberapa yang meminta izin ke kantor etika, beberapa bertanya kepada HRD, dan beberapa yang lainnya bertanya kepada Vice President, sehingga mereka mendapatkan 3 jawaban yang berbeda. Ketika perbedaan ini ditemukan, maka akan menimbulkan sebuah kebingungan sehingga harus segera ditindaklanjuti melalui pertemuan untuk menemukan solusi yang lebih baik mengenai pemahaman tentang sebuah proses dan untuk menerapkan pendekatan yang seragam. Sehingga yang harus diperhatikan adalah pedoman penerimaan hadiah yang telah dijelaskan oleh COBC, antara lain yang pertama, tidak memiliki kewajiban atau harapan terselubung, yang kedua, dibuat secara terbuka, ketiga, memiliki nilai wajar yang didefinisikan sebagai kurang dari $100 per sumber per tahun, keempat, sesuai dengan aturan si pemberi, dan yang kelima, harus sesuai legal dan didokumentasikan secara akurat. Bukti efektivitas, setiap tahun Cisco melakukan survei internal terhadap 65.000 lebih karyawannya untuk mendapatkan umpan balik mengenai aspek-aspek utama budaya perusahaan. Dari survei ini didapat 91% karyawannya melaporkan bahwa mereka yakin Cisco ini menangani masalah bisnis etis secara serius. Secara keseluruhan, ada rasa bangga yang kuat dari program etika Cisco. Dari harapan tersebut, Cisco yakin bahwa memiliki peluang untuk meningkatkan kesadaran di seluruh populasi yang ada, yang sangat beragam dan tersebar di berbagai tempat geografis lainnya. Memang tidak ada perusahaan yang sempurna, tapi Cisco yakin memiliki proses etika yang kuat dan terarah.